Have you ever imagined yourself tinggal di desa yang punya stadion mini keren, tapi di sisi lain ada anak-anak sekolah yang kesulitan mengakses jalan karena jembatan utama desa itu roboh? Gimana nih konsepnya? Bisa bangun stadion keren, tapi nggak bisa ngebenerin jembatan yang roboh. Aneh kan? Nah, hal ini benar-benar terjadi di Desa Makmur, weh. Jadi, Pak Andi selaku kepala Desa Makmur punya ambisi yang besar buat ngejadiin Desa Makmur sebagai desa olahraga. Oleh karena itu, sebagian besar dana desa dialokasikan untuk membangun lapangan yang tadinya lapangan biasa aja jadi stadion yang keren. Padahal di sisi lain udah banyak warga yang ngusulin buat Pak Andi tuh ngebeneri jembatan dulu nih, baru ngebangun lapangan tersebut. Tapi sayangnya sama Pak Andi usulan itu nggak dipertimbangin dengan baik. Alhasil pas stadionnya udah mau jadi, jembatannya roboh beneran. Jadi di sini apa yang salah ya? Menurut saya, sebagai mahasiswi ilmu politik yang sedang belajar pemerintahan desa, ada dua masalah utama sih dalam kasus ini. Yang pertama, masalahnya ada di peran BPD. Banyak orang yang mikir BPD atau Badan Permusyawaratan Desa itu cuma bertugas ya sebagai pelengkap pemerintahan desa aja. Padahal tugas BPD itu sangat penting. Beberapa tugas BPD adalah menyalurkan aspirasi masyarakat, ikut bermusyawarah dalam mengambil keputusan desa, dan memantau kinerja kepala desa. Sayangnya di kasus Desa Makmur ini BPD merasa diabaikan. Kenapa merasa diabaikan? Karena BPD itu nggak pernah dapat update tentang proyek mereka. Dan BPD itu kesulitan untuk mengakses anggaran. Padahal kan transparansi itu harus ada ya, karena itu bagian dari pemerintahan desa yang sehat. Masalah kedua ada pada partisipasi masyarakat. Nah, pada saat musyawarah, bapak-bapak dan ibu-ibu udah ngusulin ke Pak Kades untuk ngeprioritasin perbaikan jembatan terlebih dahulu. Tapi rapatnya malah ditutup sama Pak Kades seolah-olah jawaban dari rapat tersebut udah disetting dari awal, yaitu lebih mengutamakan membangun stadion daripada memperbaiki jembatan yang hampir roboh. Sebenarnya musyawarah itu nggak sesimpel tempat untuk berkumpulnya para warga. Musyawarah itu sebagai wadah untuk para warga bertukar pikiran dan mereka mencari keputusan terbaik secara bersama-sama. Jadi, ketika aspirasi warga nggak lagi didengerin sama pemerintah, warga pun jadi malas untuk ikut bermusyawarah. Simpelnya, warga itu jadi nggak excited lagi deh buat bermusyawarah. So, the point is, masalah di Desa Makmur itu bukan karena bangun stadion itu sih, tapi karena pemerintah desa tidak mengoptimalkan peran masyarakat dalam mengambil keputusan. Kalau udah kayak gini, terus solusinya apa? First thing first, Pak Andi selaku kepala desa dan BPD harus duduk di sebuah forum evaluasi terbuka. Nah, yang perlu dievaluasi itu kepala desa harus lebih transparan lagi terhadap anggaran dana desa dan perkembangan proyek. Sebaliknya BPD juga harus aktif dalam memberi masukan dan menggunakan fungsi pengawasan mereka. Intinya komunikasi yang baik aja sih, karena kalau misalnya kedua pihak tersebut memiliki komunikasi yang baik, maka hal-hal seperti ini bakal terminimalisir sih. The last solution is pemerintah desa itu harus buru-buru bikin musyawarah darurat untuk ngebahas tentang jembatan yang roboh ini. Nah, di forum itu nanti bakal ada warga, BPD, sama pemerintah desa. Mereka bakal sama-sama memberi masukan untuk mencari langkah tercepat dalam menangani jembatan yang roboh ini. Mereka bisa mencari solusi tercepat seperti menggunakan sisa anggaran dana desa atau mengubah prioritas program, dan yang terakhir mereka bisa meminta bantuan kepada pemerintah daerah. Nah, pada akhirnya pembangunan yang baik itu adalah pembangunan yang sangat bermanfaat untuk masyarakat, bukan cuman pembangunan yang manfaatnya itu cuma dapat title. Jadi, pelajaran yang bisa diambil dari kasus Desa Makmur ini adalah pemerintah yang baik bukanlah pemerintah yang hanya memiliki visi besar, tapi pemerintah yang baik adalah pemerintah yang ingin mendengarkan aspirasi masyarakat. Karena dalam pemerintahan desa, keberhasilan sebuah pembangunan itu bukan dilihat dari seberapa keren, mewah, dan megahnya proyek tersebut, tapi dilihat juga nih, gimana sih manfaat dan dampaknya bagi warga desa. So, that's all buat kasus Desa Makmur. Thank you for your attention and see you to the next video. Bye-bye!